Pernahkah kamu merasa dunia runtuh hanya karena satu kejadian kecil? Stefani merasakannya. Dompetnya hilang di busway, mimpi buruk bagi siapapun. Tapi, tunggu sampai kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hari itu, Stefani berangkat kerja seperti biasa, menaiki busway yang penuh sesak. Pikirannya melayang, memikirkan deadline yang menumpuk dan pertemuan penting di kantor. Ia larut dalam lamunan, tak menyadari sekelilingnya. Ketika hendak membayar tiket, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dompetnya lenyap. Panik, ia menggeledah tasnya berulang kali, berharap dompet itu hanya berpindah tempat. Nihil, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan hanya karena uang yang hilang, tapi juga kartu-kartu penting dan foto-foto kenangan di dalamnya. Stefani merasa begitu bodoh dan ceroboh. Ia menyalahkan diri sendiri karena terlalu lalai menjaga barang berharganya. Rasa malu dan putus asa bercampur aduk menjadi satu. Ia membayangkan bagaimana ia akan bertahan hidup hari itu tanpa uang sepeser pun. Ia merasa seolah-olah semua orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan menghakimi. Stefani tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kepanikan dan rasa malu yang melanda, Stefani mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali ia melihat dompetnya. Apakah mungkin terjatuh saat ia berdesakan masuk ke dalam busway? Atau mungkin dicopet oleh seseorang yang ahli dalam menjalankan aksinya? Ia mencoba mencari petunjuk di sekelilingnya, berharap ada seseorang yang melihat kejadian itu. Namun, semua orang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Stefani merasa sendirian dan tak berdaya. Ia membayangkan bagaimana ia harus menjelaskan kejadian ini kepada keluarganya. Ia takut mereka akan marah dan kecewa padanya. Ia juga khawatir bagaimana ia akan membayar tagihan-tagihan yang menumpuk jika ia kehilangan semua kartu kreditnya. Stefani merasa seolah-olah ia sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia berharap ia bisa bangun dan menyadari bahwa semua ini hanyalah hayalannya semata. Namun, kenyataan tetaplah kenyataan. Dompetnya hilang dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Dengan langkah gontai, Stefani melaporkan kehilangan dompetnya kepada petugas busway. Petugas itu mencatat laporannya dengan ramah, namun Stefani tahu bahwa peluang untuk menemukan dompetnya kembali sangatlah kecil. Ia mengucapkan terima kasih kepada petugas itu dengan suara lirih, lalu berjalan keluar dari halte dengan perasaan hancur. Di saat yang sama, ia merasa lapar dan haus. Ia belum sempat sarapan pagi itu karena terburu-buru berangkat kerja. Ia membayangkan bagaimana ia bisa membeli makanan dan minuman jika ia tidak memiliki uang sepeser pun. Stefani merasa seolah-olah ia sedang dihukum atas kelalaiannya. Ia berpikir bahwa mungkin ini adalah pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati di masa depan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi lalai menjaga barang berharganya. Ia juga bertekad untuk tidak menyerah dan terus berusaha mencari dompetnya yang hilang. Sambil berjalan menyusuri trotoar, Stefani mencoba menenangkan diri. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia mencoba memfokuskan pikirannya pada hal-hal positif. Ia berpikir bahwa mungkin ada hikmah di balik kejadian ini. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mengujinya dan membuatnya menjadi orang yang lebih kuat dan tegar. Ia juga berpikir bahwa mungkin ada orang baik di luar sana yang akan membantunya. Stefani selalu percaya bahwa kebaikan akan selalu ada di dunia ini, meskipun kadang-kadang sulit untuk menemukannya. Ia berharap bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang tulus dan peduli padanya. Ia juga berharap bahwa ia akan bisa mengatasi masalah ini dengan baik dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Stefani mencoba untuk tetap optimis dan tidak menyerah pada keadaan. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wanita itu tersenyum hangat dan bertanya apakah Stefani baik-baik saja. Stefani terkejut dengan perhatian yang tiba-tiba itu. Ia merasa tersentuh oleh kebaikan wanita itu. Ia menceritakan apa yang terjadi padanya, tentang dompetnya yang hilang dan perasaannya yang hancur. Wanita itu mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian. Ia tidak menghakimi Stefani, tetapi justru memberikan kata-kata
kata-kata penghiburan dan dukungan. Wanita itu mengatakan bahwa ia pernah mengalami hal serupa dan ia mengerti bagaimana perasaan Stefani saat ini. Ia juga mengatakan bahwa ia yakin Stefani akan bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Stefani merasa lega dan bersyukur bisa bertemu dengan wanita itu. Ia merasa seolah-olah beban di pundaknya sedikit terangkat. Wanita itu kemudian menawarkan untuk membelikan Stefani makanan dan minuman. Stefani awalnya menolak, tetapi wanita itu bersikeras. Ia mengatakan bahwa ia ingin membantu Stefani karena ia tahu bagaimana rasanya kelaparan dan kehausan. Stefani akhirnya menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka berdua pergi ke sebuah warung makan terdekat dan wanita itu membelikan Stefani seporsi nasi dan segelas teh manis. Stefani makan dengan lahap, merasakan kehangatan dan kebaikan wanita itu. Ia merasa seolah-olah ia sedang makan makanan terlezat di dunia. Ia tidak hanya merasa kenyang secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia merasa bahagia dan bersyukur bisa bertemu dengan orang sebaik wanita itu. Stefani menyadari bahwa meskipun ia kehilangan dompetnya, ia tidak kehilangan harapan. Ia masih memiliki kebaikan dan kemurahan hati di sekelilingnya. Setelah makan, wanita itu menawarkan untuk mengantarkan Stefani ke kantornya. Stefani menolak, tetapi wanita itu bersikeras. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin Stefani berjalan sendirian dalam keadaan seperti ini. Stefani akhirnya menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka berdua naik taksi dan wanita itu mengantarkan Stefani sampai ke depan kantornya. Sebelum berpisah, wanita itu memberikan Stefani sejumlah uang sebagai bekal. Stefani menolak, tetapi wanita itu bersikeras. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin Stefani berjalan sendirian dalam keadaan seperti ini. Stefani akhirnya menerima tawaran itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka berdua naik taksi dan wanita itu mengantarkan Stefani sampai ke depan kantornya. Sebelum berpisah, wanita itu memberikan Stefani sejumlah uang sebagai bekal. Stefani menolak, tetapi wanita itu bersikeras. Ia mengatakan bahwa ia ingin membantu Stefani agar ia bisa membeli keperluan-keperluannya. Stefani akhirnya menerima uang itu dengan air mata haru. Ia memeluk wanita itu erat-erat dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membalas kebaikan wanita itu suatu hari nanti. Sesampainya di kantor, Stefani menceritakan kejadian yang menimpanya kepada teman-temannya. Teman-temannya merasa prihatin dan menawarkan bantuan. Mereka mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu Stefani mengganti uangnya yang hilang. Stefani merasa terharu dengan kebaikan teman-temannya. Ia merasa bersyukur memiliki teman-teman yang peduli dan perhatian padanya. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Ia memiliki orang-orang yang mencintainya dan siap membantunya kapan saja. Stefani berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu menghargai persahabatannya dengan teman-temannya. Ia juga bertekad untuk menjadi teman yang baik bagi mereka dan selalu ada untuk mereka di saat-saat sulit. Stefani merasa bahagia dan bersyukur bisa memiliki teman-teman yang luar biasa. Hari itu, Stefani belajar banyak hal tentang kehidupan. Ia belajar tentang pentingnya berhati-hati dan menjaga barang berharga. Ia juga belajar tentang kebaikan dan kemurahan hati orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan dan kesedihan, masih ada banyak orang baik yang siap membantu dan peduli. Stefani juga belajar tentang pentingnya bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya terletak pada materi, tetapi juga pada hubungan kita dengan orang lain. Stefani berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ia juga bertekad untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Stefani merasa bahwa ia telah menjadi orang yang lebih baik setelah mengalami kejadian ini. Ia merasa lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bijaksana. Dan tahukah kamu
Beberapa hari kemudian, dompet Stefani ditemukan oleh seorang petugas kebersihan di busway. Semua isinya masih utuh. Stefani sangat bersyukur dan semakin yakin bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesialan selalu ada secercah harapan dan kebaikan yang tak terduga. Jangan pernah menyerah dan tetaplah percaya pada keajaiban. Gimana guys, terharu nggak sama cerita Stefani? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!